Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 20 Juli 2021 dengan judul Dua Pemuda yang Berani Mengalahkan Tentara Filistin. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia dimanapun Anda berada untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Dan sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui renungan pagi. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mengerti dan kami mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami dan mau ampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Samuel 14 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Mari kita ikuti penjelasannya. Pada Yonatan, anak Raja Saul, Tuhan melihat seorang yang integritasnya bersih, seorang yang ia dapat dekati, dan hatinya ia dapat gerakan. Kedua orang ini memberikan bukti bahwa mereka sedang bergerak di bawah pengaruh dan perintah seorang jenderal yang lebih daripada manusia. Pemenangan secara luar perbuatan mereka itu adalah nekat, bertentangan dengan semua peraturan militer. Tetapi tindakan Yonatan tidak dilakukan dalam kenekatan manusia. Ia tidak bersandar pada apa yang ia dan penyandang senjatanya sendiri dapat buat. Ia adalah alat yang Allah gunakan demi umatnya, bangsa Israel. Mereka membuat rencana dan meletakkan perkara mereka di dalam tangan Allah. Kalau tentara Filistin itu menantang mereka, maka mereka pun akan maju. Kalau mereka mengatakan mari, maka mereka pun akan maju. Yonatan dan pemikul senjatanya telah meminta suatu tanda dari Tuhan, dan tantangan itu telah datang. Tanda itu sudah diberikan. Kedua orang ini menaruh harapan mereka pada Allah dan maju. Tidak mudah perjalanan bagi kedua penjelajah yang berani itu. Mereka harus mendaki dengan amat sukar supaya sampai ke atas. Akan hal yang mudah bagi tentara Filistin untuk membunuh kedua orang yang gagah berani itu. Tetapi tidak masuk ke dalam pikiran mereka bahwa kedua orang itu telah datang dengan maksud yang bermusuhan. Orang-orang yang heran di atas memandang terus, terlalu heran untuk mereka kemungkinan maksud dan tujuannya. Mereka memandang orang-orang ini sebagai orang-orang pelarian dan membolehkan mereka datang tanpa gangguan. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang membawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Pekerjaan yang berani ini menimbulkan kepanikan di seluruh perkemahan musuh. Di sanalah terhantar mayat 20 orang, dan kepada penglihatan musuh tampak di sana ada ratusan orang yang bersedia untuk perang. Tentara sorga dinyatakan kepada tentara Filistin yang melawan itu. Biarlah bacaan renungan kita pada saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bagaimana dua orang pemuda yang berani mengalahkan tentara Filistin. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib di dalam menjalankan tugas pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga dan ajarlah mereka untuk terus berharap dan bersandar kepada Tuhan di dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga dan dedikasi sukacita di dalam pelayanan. Karena di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan, mereka melayani tanpa mengenal lelah, tanpa memperhitungkan nyawa mereka. Oleh sebab itu Tuhan lindungi, berikan kekuatan kesehatan sorga selalu bagi mereka. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa yang sedang memasuki masa liburan. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan berkat sukacita. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan jadikanlah mereka menjadi berkat di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang sedang sakit di rumah dan di rumah sakit, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan mereka mulai makanan, minuman, obat yang dipergunakan. Yang di dalam kebimbangan, Tuhan berikan kepastian hidup kepada mereka. Yang membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka, Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Tuhan, dan ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.